Oke, ada jam 1 kita mulai ya, Pak Andreas ya. Boleh, Bu. Oke, halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Penyelenggara webinar ini kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Avian Tbk, yang akan diwakilkan oleh Bapak Andreas Timothy Hadikrisno, Head of Investor Relation dari PT Avia Avian Tbk. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Avian Brands lebih dari 4 dekade telah memberikan warna bagi kehidupan jutaan keluarga Indonesia melalui aneka ragam produk-produk, diantaranya Avian cat kayu dan besi, Avitex cat tembok, dan No Drop cat pelapis anti bocor. Avian bertujuan untuk memberikan manfaat terdepan dan berkontribusi dalam mewarnai Indonesia. Pada tanggal 1 November 1978, Bapak Sutikno Tanoko mendirikan PT Avia Avian, dan pada tanggal 8 Desember 2021, PT Avia Avian Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Avia. Bapak Andreas Timothy Hadikrisno memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik sipil Universitas Tarumanegara dan Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara. Beliau saat ini menjabat sebagai Head of Investor Relation dari PT Avia Avian Tbk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kita siang ini. Silakan untuk Franklin untuk share screen dan Pak Andreas untuk memulai webinar kita. Ya, mau di slide ya. Ya. Selamat siang, Ibu Rita, teman-teman sekalian, investor dari grup IIE. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari perusahaan emiten PT Avia Avian Tbk, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang cat dan arsitektural solusi. Kami merupakan perusahaan cat yang berdiri di tahun 1978, didirikan oleh Bapak Sutikno Tanoko. Beliau adalah pendiri dari perusahaan Avia Avian Tbk. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sekilas informasi mengenai perusahaan dan kinerja perusahaan di tahun 2022. Kita beralih ke halaman 4. Dari halaman ini kita dapat melihat bahwa perusahaan membukukan penjualan senilai 6,69 triliun rupiah atau sekitar 456 juta US dollar dengan gross profit margin sebesar 40,6%, EBITDA di level 24,9%, dan net profit margin di level 20,9%. Usaha kami didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan, dan pada akhir tahun 2022 kami telah berhasil memiliki 146 titik distribusi yang tersebar di Indonesia dengan melayani lebih dari 56.000 toko bahan bangunan. Kemudian kita ke halaman 5. Di halaman ini kita memberikan sedikit gambaran perbandingan antara kinerja perusahaan di tahun 2022 dibandingkan 2021. Secara konsolidasi penjualan mengalami penurunan sebesar 1,3%, di mana divisi arsitektural solusi memberikan sumbangsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan trading goods, didukung oleh penjualan dari divisi wall paints dan divisi waterproofing. Terjadi penurunan yang cukup dalam pada divisi trading goods, khususnya setelah adanya down trading atau penurunan harga dari penjualan pipa PVC yang terjadi pada kuartal 3 tahun lalu, sehingga kami meluncurkan produk baru dengan varian baru yang lebih ekonomis pada bulan November di tahun 2022 lalu.
penurunan di profit margin EBITDA terjadi akibat adanya normalisasi dari biaya-biaya secara operasional, di mana tahun 2021 lalu biaya operasional kami berkurang untuk mengantisipasi kondisi dari COVID-19. Namun di tahun 2022 biaya operasi tersebut sudah kembali normal, seperti biaya, gaji, kemudian transportasi, kemudian biaya perjalanan, dan biaya-biaya lainnya. Dikarenakan kami memiliki jaringan distribusi yang cukup besar, sehingga biaya transportasi dan biaya perjalanan tersebut cukup terasa impact-nya pada tahun 2022. Kemudian halaman 6 ini membahas sekilas mengenai salah satu penyebab pelemahan bisnis atau khususnya di industri bahan bangunan di tahun 2022, karena tingkat inflasi di Indonesia itu mencapai tingkat yang tertinggi di tahun 2022 di angka kurang lebih 5,5%. Dan apalagi di tahun 2022 adanya pengurangan subsidi dari pemerintah terhadap BBM terjadi di bulan September 2022. Kemudian selain itu ada juga peningkatan biaya-biaya dari bahan baku yang terjadi dari antara kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Tapi di kuartal 4 biaya-biaya raw materials tersebut, bahan baku tersebut mulai stabil atau kembali mulai normal. Dengan kondisi yang sangat sulit di tahun 2022, Avian Brands tetap melakukan strategi secara berkesinambungan, khususnya untuk melakukan ekspansi dalam hal networking jaringan distribusi di Indonesia, meluncurkan produk-produk baru, kemudian melakukan aktivitas pemasaran dan penjualan secara berkesinambungan, kemudian melakukan implementasi, melakukan improvisasi terhadap teknologi untuk melakukan distribusi terhadap pihak ketiga atau last mile delivery. Dan yang terakhir, kami juga melakukan peningkatan terhadap ECG dalam operasional produksi kami. Selanjutnya kita ke halaman 7. Di halaman 7 ini kita melihat adanya peluncuran produk-produk baru sebanyak 12 produk di tahun 2022. Produk ini diluncurkan dari berbagai macam segmen untuk meningkatkan penjualan kami, khususnya di divisi waterproofing. Kami meluncurkan produk no drop anti panas dan no drop tape. Kemudian kita juga meluncurkan produk baru di wall paints dan di wood care, dan juga di wood and metal, dan yang terakhir di produk tambahan lainnya yaitu VIP wall remover, di mana produk ini adalah merupakan kategori baru dalam produk segmen architectural solusi kami untuk memberikan inovasi dalam hal mengaplikasikan repainting aktivitas untuk mengecat ulang dinding. Biasanya itu tukang cat melakukan repainting harus mengerok lapisan-lapisan cat yang sebelumnya dengan cara manual, dengan mengerok secara manual, dan itu biasanya berdebu dan sangat membutuhkan waktu yang lama. Dengan aplikasi VIP remover ini memberikan kemudahan bagi tukang cat untuk bisa mengerok cat dengan mudah dan tidak tanpa berdebu. Kemudian kita lanjut ke halaman 8. Di halaman ini kita dapat dilihat tahun 2022 kami menambah total 8 titik distribusi baru yang dimiliki sendiri dan 4 mini distribusi penunjang atau kita sebut dengan mini DC, dan kita juga menambah 4 distribusi dari pihak ketiga. Dalam hal ini sehingga kita dapat membukukan total 146 titik distribusi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. Dengan target tahun 2026, kita mencanangkan untuk mencapai total 140
titik yang dimiliki sendiri dengan lebih dari 40 distribusi dari pihak ketiga. Dengan hal ini kita berkomitmen untuk setiap tahunnya menambah 8 sampai 9 titik distribusi baru setiap tahunnya. Untuk dari segi logistik, kami didukung oleh lebih dari 580 truk yang dimiliki oleh perusahaan kami sendiri untuk memberikan last mile delivery ke toko-toko bahan bangunan dengan kurang lebih total 8.800 pengantaran produk setiap harinya atau total 2,1 juta pengiriman dalam waktu 1 tahun. Dengan pengiriman ini, kami juga melakukan suatu service yang unik lebih dari pemain-pemain yang lain, yaitu kita sebut dengan one day delivery service. One day delivery service artinya adalah apabila pembeli atau konsumen membeli produk dengan kami pada hari ini, kami memberikan janji bahwa kami dapat mengantarkan produk tersebut paling lama 1 hari, besok harinya. Nah, kami telah melengkapi penjualan dengan melakukan one day delivery service ini total kurang lebih 93% dari seluruh penjualan kepada toko-toko bahan bangunan yang lokasinya kurang lebih berjarak 50 km dari titik distribusi kami. Kemudian kita lanjut ke halaman 9. Di halaman 9 kita dapat melihat financial highlight secara garis besar dalam 5 tahun terakhir. Dengan berbagai macam tantangan yang kami hadapi, kami terus mencoba untuk melakukan improvisasi dari kinerja perusahaan dari segi penjualan, gross profit, EBITDA, dan net profit. Kemudian di halaman ke-10, dengan adanya normalisasi terhadap tekanan bahan baku, sehingga gross profit margin dari divisi arsitektural solusi ini membaik, khususnya di kuartal keempat dibandingin kuartal ketiga tahun lalu, di mana sebaliknya gross profit margin di trading goods segmen itu mengalami pelemahan sebanyak 2 basis point. Hal ini terjadi karena pihak PVC Pipes, penjualan market leader dari penjualan pipa PVC Pipes melakukan diskon harga sebanyak 15%, sehingga kita sebagai industri pemain PVC harus mengikuti hal tersebut. Kemudian di halaman 11, secara volume dari divisi arsitektural solusi mengalami pengurangan sebanyak 12,6% dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2021, volume tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10,3%, yang merupakan peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini didukung oleh pent-up demand dari kondisi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Kemudian semenjak adanya kenaikan harga yang cukup banyak terhadap produk kami sebanyak total 6 kali, hal itu menyebabkan kenaikan harga kami sebanyak 25% dari naik harga awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Sehingga kami harus melakukan perombakan terhadap strategi-strategi kami, yaitu contohnya kita harus melakukan meluncurkan produk yang lebih ekonomis, yang lebih murah dibandingkan produk kami untuk bisa beradaptasi dengan daya beli masyarakat yang melemah. Kemudian kita harus lebih agresif pada segmen penjualan di wall paint untuk meningkatkan volume dari penjualan kami. Dan juga kami harus lebih aktif atau agresif penjualan di divisi proyek yang selama ini kami selalu hindari, karena selama ini proyek memiliki tantangan bagi kami untuk penjualan dalam hal profit margin dan juga account receivable, yaitu untuk menagihnya itu dalam hal penjualan terhadap proyek, khususnya property developer, itu cukup sulit dibandingkan penjualan terhadap retail. Jadi penjualan kami itu sebagian besar, 99% itu berasal dari divisi retail,
atau repainting bisnis, atau boleh disebut dengan renovasi rumah dari pemilik rumah. Sedangkan 1%-nya atau 1,5% itu berasal dari proyek, divisi proyek. Kemudian lanjut kita ke halaman 12. Ini merupakan gambaran dari penjualan dan jumlah pelanggan kami, peningkatannya selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 kami telah menambah kurang lebih 1.500 toko bahan bangunan, konsumen dari toko bahan bangunan, sehingga kita mendapat total lebih dari 56.000 toko. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 itu merupakan tahun yang cukup berat untuk kami, di mana daya beli pembeli itu sangat lemah di tahun 2022. Namun kami tidak menutup kesempatan untuk terus mengembangkan bisnis, di mana kami selalu menjaga hubungan yang baik dengan toko-toko bahan bangunan, dan kami tetap berhasil untuk menambah kurang lebih 1.700 toko bahan bangunan di divisi arsitektural solusi dan 1.600 toko bahan bangunan di divisi trading goods. Kemudian selanjutnya di halaman 13, di halaman ini kita ingin memberikan gambaran penyebaran penjualan produk kami secara konsolidasi terhadap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dalam hal GDP. Jadi kalau dilihat 2 pulau yang paling besar penjualannya, yaitu di Pulau Jawa dan di Sumatera, justru kita mengalami ketinggalan dibandingkan dengan penyebaran GDP di pulau tersebut. Nah, hal itu merupakan tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan penjualan kami, khususnya di Pulau Jawa, di area Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, dan di Pulau Sumatera, yaitu di bagian utara. Namun kalau dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan di area Indonesia Timur, penjualan kami sangat superior atau sangat dominan dibandingkan dengan penyebaran GDP di pulau-pulau tersebut. Dikarenakan Avian sendiri sejak tahun 1978 berdiri, kami memulai bisnis itu awal mulanya lebih ke arah Indonesia Timur, dikarenakan keterbatasan biaya atau dana untuk berperang melawan pemain-pemain besar di kota besar seperti di Jakarta khususnya. Jadi kita memulai bisnis kami awal mula tahun 70 sampai tahun 90-an itu lebih ke arah Indonesia Timur. Namun kami masuk mulai ke Jakarta area dan sekitarnya itu agak terlambat. Jadi mulai tahun 2000 awal kami baru mulai masuk. Kemudian lanjut kita ke halaman 14. Di halaman ini kita dapat melihat dalam hal pembagian penjualan dalam hal segmen di sebelah kiri, yaitu 80% dari penjualan kami didominasi dari penjualan arsitektural solusi atau penjualan cat dekoratif. Kemudian 20%-nya didominasi oleh trading goods, 19,6% itu dari penjualan pipa PVC dan furniture. Sedangkan di arsitektural solusi, penjualan kami itu 3 segmen yang paling besar, yaitu 24,9% dari waterproofing, kemudian 22,4% itu dari penjualan cat dinding atau wall, dan yang penjualan ketiga dari wood and metal, 18,8%. Kemudian kita beralih ke tabel yang di tengah, masih di halaman yang sama. Kita lihat dari sales by customers, penjualan kami itu 93% atau di level 90% ke atas selama 5 tahun terakhir itu dinominasi dari penjualan traditional retail outlets atau boleh dibilang dengan toko bahan bangunan mom and pops. Dan hanya 6,8% atau di level 6% itu penjualan dari modern retail outlets, atau boleh dibilang sebagai contoh seperti penjualan terhadap toko Depo Bangunan, Mitra 10, kemudian Raja Bangunan, dan lain-lain.
Kemudian yang tabel di paling kanan ini merupakan penjualan secara distribusi network. Ada yang dari direct sales, itu masih kecil sekali, di mana penjualan dilakukan oleh pihak kami sendiri, Avian. Kemudian ada yang dua area lainnya penjualan melalui distribusi. Nah, wholly owned DC itu adalah penjualan dari perusahaan distribusi kami sendiri sebanyak 87%, dan oleh pihak ketiga itu di level 12,3%. Kemudian kita beralih ke halaman 15. Dalam halaman ini kita dapat melihat biaya operasional, di mana tahun 2022 mengalami peningkatan karena mobilitas operasional yang kami lakukan di tahun 2022 sudah lebih aktif dibandingkan tahun 2021 di tahun 2020, sehingga ada penambahan biaya dari segi biaya gaji, kemudian ada benefits, kemudian ada biaya perjalanan, dan ditambah lagi di mana kami selalu menambah titik-titik distribusi setiap tahun, sehingga itu menambah biaya operasional kami juga. Kemudian kita beralih ke halaman 16. Ini adalah garis besar dari bahan baku penjualan kami, di mana biaya bahan baku kami adalah sekitar 54% dari total COGS, dan resin dan packaging atau bahan kemas merupakan biaya yang paling besar terhadap COGS tersebut, yaitu di 18% dan 13%. Biaya bahan baku tersebut mengalami peningkatan secara inflasi dari kuartal pertama sampai dengan kuartal 3 di tahun 2022. Dan di kuartal keempat, biaya bahan baku sebagian besar sudah mulai menurun. Sehingga hal ini menyebabkan kami harus terus menaikkan harga dari segi harga penjualan. Dan biaya bahan baku kami, 35% tersebut adalah biaya bahan baku yang import, sehingga biaya bahan baku kami selalu terpengaruh oleh kurs jual beli US dollar dan rupiah. Di samping itu, biaya bahan baku kami juga terpengaruh oleh biaya dari minyak mentah atau crude oil. Yang terpengaruh secara langsung terhadap minyak mentah tersebut adalah biaya dari solvent dan plastic packaging. Sedangkan resin itu tidak secara langsung terpengaruh terhadap biaya kenaikan atau indeks dari harga minyak mentah. Nah, kami perusahaan Avian merupakan perusahaan yang memiliki vertical integrasi dalam hal memproduksi bahan baku kami sendiri, di mana 90% dari produksi resin itu kami lakukan di pabrik kami sendiri, dan 27% dari bahan kemas ini kami juga lakukan di pabrik kami sendiri, khususnya untuk biaya pembuatan bahan kemas dari bahan kaleng. Dan hal ini merupakan salah satu keunikan Avian dibandingkan dengan pesaing-pesaing kami lainnya dalam hal untuk menjaga biaya bahan baku supaya lebih stabil. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman 17. Di halaman ini kami ingin memperlihatkan bahwa kami dapat memberikan arus kas yang sangat sehat, di mana trade working capital kami kurang lebih dapat menghasilkan 29,1% dari total penjualan, dengan konversi arus kas tersebut di siklus antara 125 sampai 135 hari. Sehingga Avian Brands dapat memberikan arus kas yang sangat kuat dan memberikan kemampuan bagi kami untuk memberikan minimum dividen di level 50% dari net profit kami. Dan kami juga melakukan pembelanjaan
biaya modal atau capex yang sangat rendah, yaitu kurang lebih 2% dari total penjualan kami. Penggunaannya adalah untuk meningkatkan fasilitas pabrik, meningkatkan IT sistem kami, kemudian untuk pembelian truk-truk di setiap titik distribusi, dan untuk pembelian mesin tinting mesin di setiap distribusi titik-titik toko bahan bangunan yang kami miliki. Tinting mesin adalah suatu mesin untuk membuat warna dari setiap produk yang kami miliki, di mana ini memberikan keuntungan bagi kami untuk melakukan produksi lebih sedikit pilihan warnanya di pabrik dan melakukan pewarnaannya di level toko-toko bahan bangunan. Dan kami terus aktif untuk melakukan penetrasi penggunaan produk tinting mesin ini supaya memberikan keuntungan yang lebih di level pemilik toko bahan bangunan. Kemudian kita lanjut ke halaman 18. Di halaman ini kita ingin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan on-time account receivable secara berkesinambungan, di mana sepanjang 5 tahun terakhir, walaupun ada kondisi COVID, perusahaan sanggup untuk menagihkan biaya-biaya tagihan terhadap toko bahan bangunan di level 88-89%. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab yang berkesinambungan dari tim sales penjualan kami di setiap titik distribusi, di mana kami sanggup untuk menagihkannya secara tepat waktu. Dan hal ini sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing-pesaing lain karena titik distribusi kami yang sangat besar, kemudian penjualan kami terhadap toko bahan bangunan yang jumlahnya puluhan ribu tersebut, penagihannya ini secara manual. Mereka toko-toko bahan bangunan biasanya membayarnya itu dengan cash atau tidak dengan transfer, tapi kebanyakan itu dengan cash payment. Nah, ini dibutuhkan tim yang solid untuk dapat kejujuran, kemudian kredibilitas yang sangat baik dari tim sales kami, sehingga mereka dapat melakukan penagihan dengan baik ya dari konsumen-konsumen kami. Kemudian di halaman 19, dalam hal ESG, kami memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk selalu melakukan bisnis secara berkesinambungan terhadap ESG ini. Kami selalu memonitor dan perkembangan progres hal-hal ESG apa yang kami lakukan. Sebagai contoh, di tahun 2022 kami telah mendapatkan sertifikasi ISO 5001 dalam hal untuk energy management. Dan kami juga merupakan satu-satunya pabrik cat di Indonesia telah menerima Green Proper sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal produk, kami juga telah mendapatkan sertifikasi Green Label Certification dari Singapura sebanyak 8 produk yang baru yang kami dapatkan di tahun 2022. Kemudian halaman 20. Di halaman ini dalam hal social impact, kami juga mengimplementasikan ISO 26000 untuk melakukan perbaikan dalam hal corporate governance. Kemudian kita juga menambah dalam hal gender, wanita di dalam level manajemen kami ditingkatkan menjadi 20%. Dan kami telah melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawan juga di lebih dari 54.000 jam. Kemudian lanjut di halaman 21. Ini adalah pencapaian kami dalam hal di pasar modal sejak kami terdaftar di Bursa Efek di Desember 2021. Kami telah tercatat sebagai salah satu saham dalam indeks Jakarta Islamic Index 70, Kompas 100 Index, kemudian IDX 80, kemudian FTSE Global Equity Index Series Asia Pacific di luar Jepang dan Cina.
sejak 19 September tahun 2022, khususnya untuk di mid cap segment ya. Kemudian terakhir di halaman 22, ini merupakan titik tolak ukur untuk target kami di tahun 2023. Perusahaan mencanangkan untuk peningkatan penjualan dalam hal nilai sebesar 8-12%, kemudian volume sebesar 2-6%, kemudian peningkatan gross profit margin dan EBITDA dibandingin tahun 2022 apabila kami berhasil untuk meningkatkan penjualan kami, sehingga otomatis dalam hal efisiensi dan margin akan dicapai di level yang lebih baik dibandingin tahun lalu. Kemudian kita juga mentargetkan untuk menambah 9 titik distribusi baru dan 9 mini DC di tahun 2023 ini. Kemudian ada beberapa informasi tambahan, kita akan melakukan penambahan produk-produk di produk baru di kategori wall paints, waterproofing, adhesive, sealant, instant semen. Kemudian kita juga terus memonitor untuk biaya bahan baku kami, dan untuk beberapa capex kita ada penambahan capex. Selain rutin capex 2% tersebut, kami ada penambahan expansion capex untuk penambahan pabrik kami yang ketiga di Cirebon. Targetnya kami akan membangun pabrik di Cirebon akan selesai di tahun 2025 dengan total biaya 750 miliar rupiah. Kurang lebih sekian dari saya, Ibu Rita. Saya kembalikan untuk acara ini kepada Ibu ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak, makasih banyak nih untuk pemaparannya, sangat-sangat menarik. Memang Avian ini termasuk mungkin building materials ya kalau di sektor ya, karena memang kalau kita masukin ke sektor consumer ya mungkin nggak consumer murni ya, tapi masuk building material. Jadi ini akan sangat ikut dengan nanti mungkin kalau propertinya nanti mulai rame lagi, atau sektor properti nanti kira-kira mulai, sekarang kan kalau boleh dibilang kan saham-saham sektor properti kan semuanya masih nggak perform ya Pak ya. Kalau misalnya sektor properti kita nanti jalan, apakah nanti Avian juga akan ngikut juga ya, akan mendapat istilah cipratan daripada pembangunan properti itu? Mengenai proyek ini memang kita sejauh ini tidak terkorelasi secara langsung Bu terhadap pergerakan bisnis property developer di Indonesia, karena 99% itu bisnis kami itu didominasi oleh penjualan terhadap repainting bisnis, bukan terhadap new build. Jadi kalau repainting bisnis adalah di mana pemilik rumah melakukan renovasi rumahnya secara rutin. Ada yang setiap tahun sekali, ada yang beberapa tahun sekali mau ngecat rumah. Tapi kalau new build itu lebih didominasi oleh seberapa banyak proyek-proyek properti berkembang di Indonesia. Iya. Perumahan murah, perumahan menengah, atau perumahan yang mahal, atau apartemen. Nah, manajemen memiliki filosofi adalah menghindari untuk bisnis-bisnis proyek terhadap big property developer. Karena tadi saya jelaskan, kita biasanya menjaga bisnis kami berkesinambungan dalam hal yang pertama profit margin. Kalau kita jual ke big property developer, biasanya profit margin kita di squeeze atau ditekan, sehingga itu akan secara tidak langsung mengurangi gross profit secara konsolidasi, dan akhirnya secara total bisnis kami profit margin berkurang gitu, net profitnya. Nah, di luar itu payment terms terhadap property developer biasanya sangat lama, mana account receivable kami itu berkisar di 60 hari. Jadi kita kalau ke pengembang besar itu biasanya jauh tuh Bu, bisa 90 hari, bisa 120 hari, malah ada yang kadang tuker unit dengan proyek-proyek mereka punya penjualan gitu, nggak dibayar cash tapi dikasihnya unit dari project gitu Bu. Nah, hal itu kita coba kurangi, tapi di project kita akan agresif itu bukan dalam hal project yang seperti itu, tapi lebih project yang B2B bisnis Bu. Jadi manajemen mencanangkan untuk meningkatkan penjualan dalam hal project dari 1%
3 tahun ke depan itu mencapai kurang lebih 6-6,5% dari total penjualan kami. Tapi ke project B2B. Nah, project B2B-nya itu seperti untuk kita bekerja sama dengan kontraktor lokal untuk memberikan maintenance project ke misalnya ke perusahaan-perusahaan kayak bank-bank yang memiliki cabang banyak di kota-kota di Indonesia. Kemudian untuk convenience store seperti Alfamart, Indomart. Kemudian untuk perusahaan F&B yang memiliki cabang banyak di Indonesia, F&B chain, kemudian ke mining, ke perkebunan, ke pertambangan, ke oil and gas, di mana setiap perusahaan-perusahaan tambang tersebut memiliki fasilitas perumahannya, housing complex untuk karyawan atau expat. Nah, kami berusaha untuk memberikan layanan perawatan gedung-gedung mereka dengan memberikan cat kami Avian kepada mereka. Nah, jadi kami berusaha menambah tim sales kami khususnya di project dari yang totalnya tadinya 25 orang, kami berencana untuk meningkatkan tim sales kami menjadi 80 orang. Khusus fokus untuk mengerjakan proyek-proyek yang B2B segmen tersebut ya di Indonesia, Bu. Oke, menarik. Oh ya, mungkin tadi kita kayaknya belum bahas mengenai latar belakang Avian deh, Pak. Soalnya ini banyak banget tuh kayak teman-teman di grup yang bilang bahwa ini company belongs to Pak Hermanto Tanoko. Mungkin Bapak bisa ceritain dikit nih sebenarnya punya Pak Hermanto sendiri atau gimana gitu, Pak? Mungkin share sedikit background-nya dulu deh biar teman-teman tuh punya understanding bahwa company ini background-nya kayak gimana. Baik, Bu. Mungkin dari sisi teman-teman lebih mengenal Pak Hermanto Tanoko karena beliau aktif di pasar modal, Bu. Benar. Nah, pendiri kami yaitu Pak Sutikno Tanoko mendirikan bisnis ini tahun 1978. Kemudian beliau memiliki 5 anak. 2 anak laki-laki, yang paling besar yaitu Pak Wiono Tanoko, dan yang paling muda yaitu Pak Hermanto Tanoko, dan 3 anak perempuan di tengah-tengah mereka. Nah, yang terlibat di bisnis Avian adalah sebagai penerus Pak Sutikno adalah Pak Wiono dan Pak Hermanto. Beliau yang ikut membesarkan Avian sejak tahun 1980-an bersama dengan ayah mereka, Pak Sutikno. Nah, Pak Sutikno sudah memberikan wejangan yang cukup jelas di mana kedua anak mereka, yaitu Pak Wiono dan Pak Hermanto, bertugas untuk tugas yang masing-masing punya kewajiban masing-masing, yaitu Pak Wiono bertugas di sales and marketing, Pak Hermanto bertugas di operation, R&D dan procurement supply chain, yaitu untuk pabrik. Nah, hal ini diteruskan kepada generasi ketiga saat ini, yaitu Pak Wiono diteruskan oleh Pak Ruslan Tanoko. Jadi Pak Wiono adalah CEO dari perusahaan Avian Tbk, dan Pak Ruslan adalah wakil dari CEO. Beliau melanjutkan tugas dari ayahnya, yaitu di sales and marketing, dan Pak Hermanto saat ini duduk sebagai komisaris utama dari Avian. Beliau dilanjutkan secara operasional oleh anaknya, yaitu Pak Robert Tanoko, di produksi pabrik dan operasional produk itu. Jadi kedua kakak beradik ini ya yang secara aktif fokus mengembangkan bisnis Avian, Bu. Nah, Pak Ruslan dan Pak Robert merupakan dari keluarga pemilik yang meneruskan bisnis Avian dalam hal operasional secara sehari-hari, Bu. Secara kepemilikan, perusahaan ini tahun 2017 sudah memiliki partner investor, yaitu GIC. Beliau keluarga memberikan kesempatan kepada GIC untuk berinvestasi sebagai partner di perusahaan Avian, memiliki saham 10% di tahun 2017, Bu. Nah, itu sebelum kami awalnya melakukan roadshow untuk IPO di tahun 2017. Tapi karena GIC masuk di perusahaan,
Jadi kami menunda untuk IPO sampai akhirnya di tahun 2021 akhir. Nah, GIC membantu kami untuk secara operation memperbaiki good corporate governance, siap menghadapi IPO di tahun 2021. Nah, sejak tahun 2021 akhir, GIC melakukan divestasi mereka sebagian waktu IPO sebesar 3%-an, sehingga saat ini GIC memiliki saham 6,3%, kemudian keluarga memiliki total saham 75%, dan publik memiliki saham kurang lebih 18,9% yang floating di market. Kurang lebih seperti itu, Bu, gambaran kepemilikan saham perusahaan Avian, Bu. Oke, menarik. Jadi mungkin ini memang ada sebagian milik Pak Hermanto Tanoko, tapi foundernya adalah ayahnya. Jadi ini adalah masuk generasi ketiga ya jadinya, Pak ya? Betul, saat ini masuk generasi ketiga, Bu. Jadi kepemilikan sahamnya didominasi oleh Pak Wiono dan Pak Hermanto, yang jumlah sahamnya kurang lebih mirip-mirip di level 30-an%, Bu. Oke. Ya, jadi ini buat teman-teman yang baru mengenal Avian ini, kurang lebih sekilas backgroundnya kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan, saya coba bacakan. Bagaimana dengan kondisi kompetisi di industri cat di Indonesia saat ini? Dengar-dengar banyak yang lagi turunin harga dan kelihatannya berpotensi memicu price war di industri. Ini bagaimana nih, Pak Andreas? Pertanyaan dari Bu Enji ya. Iya. Terima kasih Bu Enji. Jadi saya coba jawab, memang di sepanjang sejarah industri cat di Indonesia, kami tidak pernah melihat adanya price war atau down pricing di industri cat. Lebih arah ke perusahaan cat itu mempertahankan profit margin mereka. Nah, namun dengan kejadian apa yang terjadi di 2022, di mana inflasi cukup tinggi, kemudian biaya bahan baku naik, setiap pemain-pemain besar cat sudah melakukan kenaikan harga sebanyak 6 kali yang tadi saya jelaskan, total 25%. Sehingga kita melihat dalam hal khususnya repainting bisnis di retail itu ada terjadi pelemahan daya beli konsumen. Tapi kami tidak ingin untuk melakukan diskon terhadap harga jual kami, tapi lebih ke arah kami meluncurkan produk efisien kami, yaitu di tiga produk segmen kami di architectural solusi, yaitu waterproofing, kemudian wood and metal, dan wall paint. Nah, produk efisien yang pertama, ekonomis yang kami luncurkan pertama di wood and metal, yaitu produk Avian Celing. Kami luncurkan di Desember 2022. Itu harganya 20% lebih murah dibandingkan dengan Avian, merek Avian di divisi wood and metal. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan harga yang ada antara produk range kami di wood and metal. Karena di wood and metal kami itu pilihannya sangat sedikit, nggak banyak, Bu, dibandingin dengan wall paint. Kalau di wood and metal itu produk kami, brand yang terkenalnya Avian. Kemudian di premium kami ada memiliki merek Platinum. Kemudian yang murahnya kami ada merek Glowfin. Dan yang sangat murah kami ada mereknya Yoko. Nah, di tengah itu tadinya Avian itu posisinya di tengah-tengah, harga menengah gitu. Tapi sejak naik 25%, sehingga kosong tuh harga menengah, Avian kami itu agak naik harganya 25%. Sehingga kami luncurkan Avian Celing. Avian Celing kami luncurkan di Desember tahun lalu, itu harganya 20% dibandingkan dengan Avian. Nah, kami berharap penjualan produk Avian Celing ini tidak akan menjadi price war atau kanibalisme terhadap produk existing yang kami miliki. Tapi kami terus mengontrol, memonitor penjualan Avian Celing ini untuk mengisi gap di mana toko-toko yang belum membeli produk-produk Avian kami. Jadi kita tidak akan coba menawarkan secara mass market produk dengan Avian Celing ini ya, Bu. Kami berhati-hati untuk menghindari potensi price war di industri, Bu.
Oke, oke. Tapi bagaimana dengan kualitasnya, Pak? Kurang lebih hampir sama atau ada sedikit pengurangan bahan yang hingga bisa mendapatkan produk yang istilah 20% lebih murah gitu loh, Pak. Gimana caranya gitu? Hmm. Nah, untuk produk sendiri, Avian Celing itu secara specs memang kita turunkan dari Avian untuk mendapatkan komposisi yang lebih murah harganya dan tidak merugikan dari hal gross profit margin kami. Dalam hal gross profit margin secara produk memang kami terkena 2-3% berkurang gross profit margin kami di level produk. Tapi gross profit margin kami hitung itu adalah kombinasi antara gross profit produk dan biaya promosi penjualan terhadap toko bahan bangunan. Nah, kalau kita jual produk Avian Celing dengan margin yang berkurang 2-3%, otomatis kita kurangi biaya promosi kami atau biaya sales, komisi terhadap tenaga pemasar kami. Sehingga di total bottom gross profit margin kami akan levelnya sama antara Avian dan Avian Celing. Oke, ngerti. Menarik. Nah, Kemudian itu akan kami lanjutkan dengan produk-produk berikutnya. Jadi di Wallpay nanti kami akan meluncurkan produk ekonomis dari Avitex. Kemudian di waterproofing nanti kita akan luncurkan produk ekonomis dari merek Nodro. Oke. Ya, bagus sih. Memberikan opsi yang lebih ekonomis untuk konsumen gitu. Iya. Oke, iya menarik sih. Jadi misalnya yang budgetnya yang misalnya terbatas, ada pilihan dari Avian yang disesuaikan dengan budgetnya begitu ya Pak ya? Betul, Bu Rita. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Pak Herman. Apakah data acuan konsumsi cat misalnya 1% terhadap GDP atau sebagainya di Indonesia dibanding negara berkembang seperti China, India, dan negara maju seperti US untuk sebagai pembanding besar potensi market growth-nya? 2. Berapa besar persen market share Avian dengan brand lain di market? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Herman. Kalau untuk pertanyaan 1, data acuan konsumsi cat tersebut sayangnya belum ada Pak di Indonesia dibandingin dengan negara berkembang Cina atau India atau negara maju. Sedangkan untuk market growth-nya itu lebih ke arah, kalau kami lihat lebih ke arah dari bagaimana tren minimum wage atau UMR itu ada di Indonesia. Sepanjang 2 tahun terakhir kami lihat UMR, persentase kenaikan UMR di Indonesia sangat rendah, kurang lebih kalau nggak salah 2%, dibandingkan dengan inflasinya yang naiknya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan UMR. Nah, kami berharap kalau pemerintah bisa menaikkan nilai UMR tersebut lebih tinggi, high single digit atau sampai double digit, lebih tinggi dari nilai inflasi, sehingga konsumen memiliki dana lebih untuk berkonsumsi kebutuhan di luar kebutuhan primer, Bu. Karena kan cat ini merupakan, boleh dibilang perusahaan Avian itu consumer behavior ya, Bu ya. Karena 99% itu mereka berbelanja untuk kebutuhan renovasi rumah. Nah, kebutuhan renovasi rumah itu kan merupakan kebutuhan yang sekunder, bukan primer, sandang pangan papannya. Kalau banyak di Indonesia kita lihat rumah-rumah khususnya di daerah terpencil itu yang belum memiliki rumah dengan dinding yang dicat. Jadi buat mereka memiliki rumah aja dengan atap tertutup aja sudah merupakan tujuan utama gitu. Kalau mereka masyarakat menengah ke bawah memiliki daya beli yang lebih, otomatis harus didukung dengan UMR-nya yang naik gitu, Bu. Ada penambahan tingkat UMR gitu. Mungkin itu sebagai parameter untuk bagaimana untuk melihat daya acuan konsumsi cat di Indonesia naik atau enggak gitu, Bu. Nah, yang kedua, pertanyaan berapa besar persentase market share Avian dengan brand lain, itu ada datanya di prospektus kami, di mana pihak ketiga, badan konsultan Frost & Sullivan melakukan survei di market terhadap beberapa pemain-pemain besar di Indonesia. Nah, dari data tahun 2020 tersebut dapat dilihat Avian itu
berdiri di nomor 1, ranking 1 dengan market share 20%. Kemudian didukung keduanya oleh Nippon Paint itu di level 15%. Kemudian yang ketiga Akzo Nobel di level 12%. Dan yang keempat dari Propan Raya di level 11%. Kemudian ada Mowilex di level 8%, Jotun 5%, Pacific Paint di level 4%, dan gabungan dari total lebih dari 200 pemain cat di Indonesia itu kurang lebih 26%. 26% itu gabungan karena ada sebagian yang tidak berbisnis secara nationwide, hanya pemain-pemain regional gitu. Nah, data ini 2020 sampai tahun 2022 mengalami perubahan kurang lebih 3-5% ya. Ada perubahan naik turun gitu Bu ya. Jadi market leadernya masih Avian nomor 1 ya Pak ya, kalau misalkan berdasarkan. Kalau kita monitor ya Bu, kalau kita monitor, jadi kita bisa melihat monitor dari beberapa pemain yang datanya sudah listed ya di market, dan itu kita bisa cocokkan dari data-data itu sih Bu. Oke. Data penjualan. Iya, data penjualannya nomor 1. Oke. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan dari Ino. Saat ini collection dilakukan secara manual dan cash. Mengapa memilih strategi tersebut dibanding automatic transfer atau mungkin bisa menghemat waktu dan tenaga? Nah, ini hal ini juga merupakan satu hal yang unik dan buat saya juga cukup mengagetkan buat saya. Jadi dari 56.000 toko tersebut, sebagian besar itu toko-toko kecil dan toko-toko di daerah Bu, di mana toko bangunan tradisional ini masih sangat konvensional. Mereka mengumpulkan penjualan itu dari tukang-tukang cat yang bayarnya secara harian, ada juga yang mingguan, nilainya kecil-kecil. Nah, sebagian besar dibayarkannya dengan cash karena mereka bayarnya benar-benar bukan melalui mobile banking atau bukan melakukan transfer, tapi tukang-tukang cat ini kebanyakan belinya secara cash ke toko bahan bangunan, sehingga kalau kita melakukan penagihan, si toko bahan bangunannya juga belum sempat untuk menyetorkannya ke bank-bank gitu Bu, sehingga kita melakukan penagihannya sebagian besar dengan cash. Tapi kalau nilai yang cukup besar, toko yang besar-besar, mereka sudah melakukan pembayaran lewat transfer ke kami Bu. Oh, oke. Karena memang banyak langganan-langganan yang masih mungkin belum mempunyai sistem otomatis kayak gitu ya Pak ya. Di daerah-daerah lebih banyak manual Bu. Tapi kalau kota besar yang benar-benar udah kota besar ya sebagian besar udah bayarnya lewat transfer ke kami. Oke. Pak Andres mau tanya, apakah Avian akan memperluas cakupan produk seperti keramik, kaca, karena Tancop kan udah mengakuisisi emiten cat. Terima kasih nih Pak Tony untuk pertanyaannya yang sering kali saya dengar memang selalu seputar aktivitas Pak Hermanto untuk investasi beliau di perusahaan-perusahaan, ada di building material, ada di retail fashion, ada juga di consumer. Nah, hal ini agak berbeda. Jadi Tancop adalah bisnis yang dimiliki oleh Pak Hermanto, kemudian di mana Avian itu dimiliki oleh keluarga tadi yang saya sebutkan. Nah, Avian sendiri ingin memiliki fokus berinvestasi sebagai pemain cat terbesar di Indonesia, di mana fokusnya itu adalah kalau dilihat market share tersebut, market share-nya masih sangat fragmented, di mana Avian itu perbedaan market share-nya masih single digit dibandingkan pemain kompetitor lainnya. Jadi Avian ingin fokus mengembangkan bisnisnya di cat minimum sampai dengan level market share 40% Bu. Di Indonesia. Barulah pemilik Avian berpikir untuk mengembangkan bisnisnya, kalau nggak ekspor atau misalnya mengembangkan bisnis ke bisnis-bisnis lainnya. Karena kalau bisnis lainnya seperti keramik itu
market share sudah sangat banyak, Benar. sudah red ocean, Yes. dan profit marginnya sangat tipis. Benar. Berbeda dibandingkan dengan industri cat, Bu. Industri cat Ibu lihat sendiri, walaupun kita mengalami volume yang declining tahun lalu, tapi net profit kami aja masih cukup tebal gitu, Benar. di atas 10% gitu. Nah, apalagi kalau kita bisa mendominasi market share yang lebih besar di Indonesia. Nah, itulah salah satu dari keinginan kami waktu melakukan IPO, dana-dana baru yang kami kumpulkan dari masyarakat, tujuannya untuk melakukan inorganic growth dengan cara akuisisi pabrik cat yang cukup sizable dan dapat memberikan sumbangsi kontribusi yang cukup signifikan terhadap bisnis kami gitu, Bu. Oh, Seperti oke. itu. Ya. Thank you Pak Andreas untuk penjelasannya. Kemudian nih ada pertanyaan juga dari Pak Santoso ya. Bagaimana strategi Avian untuk mengantisipasi permintaan yang melemah dari konsumen, mengingat adanya kebutuhan yang lebih mengutamakan kebutuhan dasar dan prioritas di masa menjelang resesi tahun 2023? Oke. Selamat siang Pak Santoso. Terima kasih untuk pertanyaannya. Udah lama nggak ketemu nih kita, Pak. Untuk pertanyaan ini ada beberapa strategi yang kami lakukan, Bu. Yaitu tadi saya sudah sebutkan, salah satunya kita mencoba untuk agresif di proyek, mengembangkan bisnis kami di proyek. Tapi di sisi retail, kami terus berinovasi untuk mengembangkan strategi kami dalam product development. Jadi mengembangkan produk-produk baru, untuk produk berinovasi dengan teknologi yang belum ada di market. Kami melihat itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya lebih mengandalkan teknologi baru ya. Jadi kami memiliki tim research and development cukup besar, lebih dari 70 orang berfokus di mengembangkan produk baru. Nah, di luar mengembangkan produk baru, kami juga mengembangkan produk-produk yang lebih ekonomis, yang lebih efisien tadi ya. Dan itu dari sisi produk. Kemudian dalam hal mengembangkan distribusi, kami juga terus berkomitmen untuk mengembangkan jaringan distribusi kami. Jadi lebih ke arah menambah titik-titik distribusi baru di daerah-daerah yang belum kita lingkupi. Dan kami melakukan program loyalitas terhadap dua hal, yaitu terhadap tukang cat dan terhadap toko bahan bangunan yang cukup besar. Kami ada dua jenis program loyalitas terhadap nasabah kami, di mana nasabah kami yang utama yaitu toko bahan bangunan. Dalam hal loyalitas revenue yang cukup besar terhadap revenue kami. Nah, kami memberikan program nih, program loyalty customer terhadap toko bahan bangunan tersebut dengan memberikan target sales yang lebih, kemudian dengan promosi bonus yang lebih. Kemudian kami juga memberikan branding di toko tersebut, memberikan extra service dalam penjualan barang, dalam hal delivery, sales after service kepada toko tersebut. Itu lebih spesial kalau mereka mau bergabung dalam program Avian Brand Loyalty Customer tersebut. Nah, di luar itu kami juga melakukan suatu hal yang menurut kami sangat penting, yaitu memberikan loyalty program kepada tukang cat. Karena tukang cat ini secara tidak langsung mereka adalah customer yang menentukan merek apa yang akan dibeli. Nah, kalau dalam hal itu kami harus merangkul tukang cat jadinya, Bu. Maka sejak April tahun lalu kami telah melakukan program pelatihan terhadap tukang-tukang cat di seluruh distribusi kami. Kami telah melakukan pelatihan kurang lebih dari 53.000 tukang cat seluruh Indonesia yang kami latih. Nah, pelatihan ini tujuannya hanya bukan melatih. Jadi bukan hanya memberikan product knowledge kepada mereka, tapi kita memberitahukan bahwa setiap cat yang dapat digunakan sebagai cat. Jadi kami ingin memberikan suatu trigger supaya mereka mau melakukan pembelian produk Avian secara berkala.
Jadi kalau mereka terus beli, jadi poinnya akan bertambah, vouchernya bertambah yang dapat ditukarkan sebagai cash. Nah, kedepannya kalau kita sudah memiliki jaringan tukang cat yang cukup banyak, kita dalam mempersiapkan untuk membangun suatu komunitas antara pemilik rumah dan tukang cat, Bu. Nah, kita harapkan semester 2 akan kita luncurkan, di mana setiap pemilik rumah kalau mau beli cat sama Avian itu bukan hanya beli cat, tapi kita dapat menawarkan jasa pengecatannya juga. Bekerja sama dengan tukang-tukang cat yang kita telah latih. Nah, kita membangun suatu platform komunitas ini tujuannya adalah memberikan solusi yang win-win kepada pemilik rumah dan kepada tukang cat. Tukang cat mendapatkan pekerjaan tambahan dari Avian, tapi di lain hal pemilik rumah mendapatkan kemudahan dalam hal pekerjaan beres gitu. Karena kita tahu sangat sulit untuk mendapatkan tukang cat yang dapat diandalkan, Bu. Apalagi yang dapat dipercaya gitu. Mengerti produk, dapat dipercaya dan dapat diandalkan itu biasanya sangat sulit didapatkan. Nah, kita mencoba menjembatani hal itu, mencontoh dari apa yang telah dilakukan dari pemain cat di India, Asian Paints. Kita manajemen telah melakukan survei hal ini beberapa tahun lalu dan mempraktekannya itu di India, sampai manajemen terbang ke India untuk mencoba hal ini, dan itu sangat bagus, responnya sangat baik, sehingga kita akan coba menerapkan hal ini di Indonesia, Bu. Nah, kita berharap dengan melakukan strategi produk, strategi pengembangan distribusi, mengembangkan promosi-promosi dan branding terhadap media-media juga di radio, televisi, Instagram, TikTok. Kita juga melakukan loyalitas program kepada toko bahan bangunan dan tukang cat. Kami harapkan strategi kami memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan pengembangan bisnis kami, walaupun sangat menantang ya kondisi industri bahan bangunan itu di Indonesia. Kami bisa lihat dari hal pemain-pemain industri semen, keramik, bahan bangunan itu dalam hal yang sangat sulit saat ini, Bu. Tapi kami tetap percaya, optimis, kami dapat melalui masa-masa sulit ini dengan strategi-strategi yang jitu yang telah kami siapkan, Bu Rita. Iya, ya percaya sih Pak, karena nih company udah lama banget ya, udah 4 dekade, jadi bukan perusahaan yang baru, udah up and down bisnisnya udah sangat diantisipasi sebelumnya. Iya, Bu, betul. Oke, ini kemudian ada pertanyaan yang sangat menarik nih ya, terkait dibangunnya IKN, apakah apa strategi perusahaan untuk penetrasi ke pasar di sana dan bagaimana peluangnya? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Udin. Kalau dalam hal IKN, kami telah memiliki jaringan distribusi yang cukup solid di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Kalimantan Timur. Penjualan kami itu nomor 1 dibandingin pemain-pemain lainnya. Tapi dalam hal project, kami juga tidak tinggal diam. Kami berusaha untuk mendekati konsultan-konsultan dari pihak yang mendesain arsitektur dari IKN, Pak. Jadi kami akan ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah, khususnya di IKN juga. Oke, jadi peluangnya harusnya cukup oke ya, karena memang di sana salah satu yang terbesar ya Pak ya, berarti ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana dengan program CSR dari Avian untuk mencat rumah-rumah ibadah dengan lingkup Pancasila yang semua rumah ibadah 6 agama itu untuk mendukung semangat dan kebinekaan di Indonesia? Ya, kalau dalam hal itu CSR. kami juga aktif melakukan CSR terhadap fasilitas-fasilitas umum dari negara, bukan rumah ibadah saja, Bu. Jadi dari semuanya. berbagai fasilitas umum dari Pemda. Kalau ada kesempatan, kami dengan senang hati selalu aktif Partisipasi. untuk Bagaimana jaringan distribusi di sana? Mungkin yang dimaksud adalah di provinsi yang hilirisasi nikelnya berkembang pesat kali Pak, maksudnya gitu. Kami sudah lebih dahulu malah memiliki jaringan titik distribusi di kota-kota di dekat area
pengembangan tambang nikel di daerah itu sih Bu. Jadi harusnya kami sudah siap untuk mengantisipasi pengembangan hilirisasi nikel ya di Indonesia Bu. Khususnya apalagi Indonesia Timur kan kebanyakan kan pembangunan proyek-proyek tambang nikel itu di Indonesia Timur gitu. Jadi kami kalau dilihat dari titik distribusi yang tadi di materi presentasi kami sudah ada gitu Bu. Oke. Oh ya, terus Pak untuk pembangunan pabrik yang di Cirebon, berarti ini pabrik ketiga ya Pak ya? Betul Bu. Oh, berarti udah mulai pembangunan ya? Karena kan targetnya 2025 selesai ya, kurang lebih 2 tahun ya? Iya, jadi kami baru saja mendapatkan izin AMDAL dan izin membangun pabrik itu di awal Februari 2023 ini. Kami sudah melakukan proses cut and fill. Nah, targetnya akan selesai dalam waktu 3 tahun sampai 2025. Memiliki tanah kurang lebih 12 hektar di sana dan target kapasitas produksinya total 225.000 metrik ton. Sedikit lebih besar dibandingin pabrik kami yang di Sidoarjo yang sudah umurnya lebih dari 40 tahun Bu. Itu pabrik Sidoarjo kami 213.000 metrik ton. Yang di Serang itu kurang lebih 99.000 metrik ton. Oh, yang Jadi kalau pabrik Cirebon ini jadi, kapasitas kami harusnya double dari apa yang kami miliki, hampir double dari apa yang kami miliki dari 2 pabrik Bu. Nah, kenapa kami tetap membangun pabrik Cirebon walaupun utilisasi rate dari pabrik kami ini masih jauh di bawah 80%. Jadi utilization rate kami tahun 2022 itu sekitar 60%. Tapi kita tetap ingin membangun pabrik Cirebon karena pabrik kami yang di Sidoarjo itu sudah sangat berumur ya, udah 40 tahun lebih, sehingga sudah aplikasinya itu sudah tidak seefisien dengan pabrik operasional pabrik cat modern gitu. Jadi kami berharap kalau pabrik cat Cirebon kami jadi, kami akan pindahkan operasional pabrik kami yang dari Sidoarjo ke Cirebon, yang di Sidoarjo itu akan kami renovasi total operasi produksinya. Oh, oke. Iya sih, ini udah dari jadi pabrik pertamanya ya, nanti akan ada istilahnya peremajaan kembali kali ya Pak ya, kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya berhubungan. Jadi supaya efisiensi lebih tinggi Bu. Iya, ini semua berhubungan nih. Pabrik cat di Indonesia ini mereka memiliki profit margin yang sangat sehat, sangat besar, sangat baik. Walaupun size-nya misalnya lebih kecil dari Avian, tapi minimum 50% dari net profit-nya itu mereka bisa nikmati. Gitu Bu. Misalnya kita tahun 2022 lalu net profit margin kita itu kan di level berapa tuh? 20,9%, 21%. Nah, kalau misalnya kita pabrik yang lebih kecil, misalnya 10%, bisnis mereka lebih kecil, net profit mereka lebih kecil, tapi 10% aja masih sangat baik gitu Bu. Apabila perusahaannya tidak bermasalah, tidak ada dispute antar pemilik, buat apa mereka jual bisnisnya? Jadi hal itu yang merupakan tantangan buat kami untuk melakukan akuisisi di Indonesia. Jadi kita masih coba terus mencari kesempatan untuk melakukan inorganic growth dengan memiliki dana yang cukup besar yang kami dapat dari IPO kemarin Bu. Oke. Kemudian tapi ini juga ada yang menarik nih Pak. Kayaknya nih banyak sekali penambahan kepemilikan saham oleh pemegang saham. Jadi biasanya kalau orang bilang itu smart money nih. Smart money ini keep on buying. PT Wira ada melakukan pembelian dan juga ada PT Tankop ya kalau nggak salah ya Pak, ada penambahan kepemilikan saham juga nih, mungkin karena harganya udah cukup menarik ya Pak ya untuk diinvestasikan, makanya ada istilahnya kalau kita biasanya tadi saya bilang kayak smart money in, jadi ada yang mulai masuk. Tadi kan kita sebenarnya udah ngomong mengenai RUP siapa yang nanti akan tanggal 13. Nah ada gak sih Pak indikasi kira-kira total dividen payout ratio yang akan dibagikan tuh berapa sih? Kalau
kepemilikan saham tadi PT Wira dan PT Tancop itu adalah pemilik-pemiliknya dari Pak Wiono dan Pak Hermanto, Bu. Nah, mereka berpikir nilai sahamnya Avian saat ini itu sudah sangat menarik dan sangat murah Benar sih. dibandingkan harga waktu IPO. Sekarang mungkin valuasinya sekitar 27 kali dibandingkan waktu IPO itu kurang lebih 35 kali, Bu. Benar-benar. Volume bisnisnya kita berharap akan tetap berkembang ke depan. Nah, jadi untuk kembali ke pertanyaan dividen, kami merasa kami memiliki company policy, yaitu akan membagikan minimum 50% dari net profit, dan hal itu akan ditentukan pada tanggal 13 April ini, Bu. Di mana kami berharap kami dapat memberikan porsi yang lebih besar dari 50%, karena kami belum ada tanda-tanda signifikan untuk melakukan akuisisi inorganic growth. Jadi kita manajemen berharap akan disetujui untuk memberikan nilai dividen payout ratio lebih besar dari 50% sih, Bu. Oke. Ya, buat teman-teman catatan, memang kemarin udah ada interim dulu ya sebelumnya. Jadi mungkin sisanya nggak akan terlalu besar kalau misalnya dibagikan 50%. Mungkin sisanya ya nggak terlalu gede ya Pak ya, karena kemarin udah sekitar 40%-an ya kurang lebih pembagiannya. Tapi ya nggak apa-apa, minimal ini adalah indikasi good sign daripada emiten untuk membagikan atau men-share keuntungan kinerjanya tahun lalu. Harapan kami, kita akan memberikannya jauh sih, Bu, lebih besar dari 50%. Tapi itu ya Groups yang menentukan, Benar. bukan saya. Jadi Benar. tahun 2021 kita melakukan pembagian dividen kurang lebih 86% dari net profit kami, Bu. Oh, oke. Oke, ini mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh sebelum nanti kita masuk ke technical review ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, iya nih banyak sekali nih. Oh ya, mungkin Pak Andreas bisa juga cerita ke teman-teman siapa sih kira-kira pemegang saham Avian yang paling banyak. Kelihatannya banyak dipegang oleh institusi besar ya Pak ya. Iya nih, jadi yang floating di market itu kan pemegang sahamnya 90%-an itu pemiliknya adalah investor asing, Bu. Jadi dari 18,9% yang floating di market itu ya investor asing. Kami sangat berharap ada partisipasi dari local investor, baik retail maupun local institutional investor untuk ikut membeli saham Avian, karena bisnisnya sendiri merupakan bisnis yang sangat solid, memiliki fundamental yang sangat kuat, dan kami merupakan perusahaan yang fokus bisnisnya di industri cat aja. Jadi kami sangat percaya, kami yakin market share kami akan terus berkembang selama 10 tahun, 20 tahun ke depan itu untuk tetap menjadi market leader dari perusahaan cat. Nah, kalau dibandingkan dengan valuasi terhadap perusahaan-perusahaan cat yang lain, sayangnya di Indonesia itu kita tidak ada pembanding, Bu. Hanya perusahaan cat Avian yang melakukan TBK di Indonesia. Mungkin investor lokal ini perlu diberitahukan bahwa kalau dibandingkan dengan pemain-pemain cat di dunia, valuasi Avian itu bukan valuasi yang sangat mahal. Valuasinya mungkin di level menengah atau sedikit di bawah menengah gitu. Jadi di saat ini ya Bu ya, di harga saat ini. Jadi merupakan kesempatan bagi teman-teman investor lokal untuk coba melihat kinerja Avian, memiliki potensi untuk berkembang ke depan, untuk memberikan keuntungan bagi investor-investor di Indonesia, Bu. Oke. Ya, menarik ya. Oke, mungkin kayaknya udah nggak banyak pertanyaan. Aku coba masuk ke technical sesi ya Pak ya. Boleh Bu. Oke, kita akan ngelihat gimana market minggu depan. Slideshow. Oke, selamat siang semua. Kita masuk ke technical review. Sekali lagi disclaimer,
Kemudian ini untuk indeks IHSG, kalau bullish skenario, IHSG ini bergerak sideways, namun tetap bertahan di sekitar support 6.800, tetap bertahan di support 68 atau 67. Ketika koreksi maka akan membuka peluang IHSG untuk rally lanjutan menuju indeks 6961 dan berpotensi membentuk double bottom dengan target 7415. Tapi gimana kalau bearish skenario? Bearish skenario-nya bergerak sideways setelah gagal melewati resisten MA 200 hari serta FR 78,6 di sekitar 6872, gagal bertahan di Senkon Span B di 6760, maka IHSG akan membuka peluang koreksi ke 6544. Sebelumnya karena kemarin nih goldnya sempat rame, aku minta dibuatkan untuk technical gold. Gold ini break resisten di 1960. Gold berpotensi rally menuju 2130. Saat ini gold berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen dan Kumo level. Jadi Bollingernya juga Bollinger up itu di 2041, Bollinger bawah itu 1882. Dan ini untuk rotasi sektor minggu ini bisa kita lihat bahwa secara weekly IDX Tech ada di improving, IDX Infra dan IDX Industri ini juga ada di improving, yang ada di leading IDX Trans aja. Dan weakening ini IDX Energi, IDX Health, IDX Non Cyclical, IDX Prop, dan yang ada di lagging IDX Basic. Kemudian ada IDX Cyclical sama IDX Finance. Dan secara daily yang improving ini ada di IDX Tech, Basic, IDX Trans, Cyclical, Finance, dan Prop. Yang ada di leading ada di energi. Kemudian yang di weakening ada di industri. Kemudian yang lagging IDX Health, IDX Infra, dan IDX Non-Cyclical. Di IDX Industri, saham-saham yang menarik ini kelihatan ada UT, Mark yang ada di improving. Kemudian ini ada Hexa ya di improving juga, yang di leading ada Fox yang tiba-tiba naik kencang nih, ada di sini ya. Kemudian di weakening ada KBLI, ada Mulia, ada Astragrafi, ada Arna, yang ada di lagging ada BNBR, Kobax, ABMM, MLPL, dan BHIT. Kemudian kalau yang prop secara weekly yang menarik ada di improving ada MDLN, ALPKR, LPCK, ADPC, ASRI, DIL, BES. Yang di leading ada Duti, ada BSD, MMLP, ada CTRA, BKSL, Demas, Pewon. Dan yang ada di lagging ada APLN, SMRA, DART, dan BDKP. Kemudian ini nama-nama emiten yang ada di top holding, ada top market cap di masing-masing. Kemudian untuk saham Avian itu membentuk bullish divergence setelah koreksi. Break resistance jangka pendek di 610, maka Avian break level tersebut maka akan rally lanjutan menuju 660 atau 685. Avian rekomendasi secara teknikal adalah buy area 625-600 dan target pertama 660, target kedua 685 dan stop loss 585, di mana MACD dan parabolic area sudah positif. Kemudian ada WIM itu akan menguat dan akan tes resisten kuat jangka menengah di 9025. Jika WIM break level tersebut maka akan berpotensi rally lanjutan menuju 1180 atau 1380. Overall WIM masih berada dalam uptrend. Rekomendasi WIM adalah buy if break 905. Karena kita udah beli ini kemarin itu rekomendasi dari bawah ya, dari 600 ke 700 kalau nggak salah di beberapa webinar sebelumnya. Kemudian jika ingin melakukan pembelian, WIM ada di 910 hingga 860, target pertama di 1000, target kedua 1180 dan stop loss 825. Kemudian ada Barito koreksi dalam beberapa hari namun dengan volume yang kecil dan bertahan di support FR 78,6. Rebound dari level tersebut Barito akan menuju resisten di 830 dan 840. Break level tersebut Barito akan kembali rally menuju cup and handle di 940. Rekomendasi untuk Barito adalah buy dengan buy area di 800 hingga 770, target pertama 840 dan target kedua 940 dan stop loss 760. MACD dan parabolic area ada positif.
Kemudian ada Indi berhasil break resistance di 2420 dan resistance downtrend line di 2500. Tetap bertahan di 2420 ketika koreksi berpotensi rally lanjutan menuju 2930. Future common twist membentuk bullish future common twist. Kemudian rekomendasi untuk Indi secara teknikal adalah buy area di 26 hingga 2450, target pertama 27, target kedua 2930 dan stop loss 2420. Kemudian ada SMMT ini berhasil melewati poin B di 725. Potensi kenaikan lanjutan menuju PRZ bad pattern di 815. Saat ini SMMT sudah berada di atas MA 200 hari. Rekomendasi untuk SMMT adalah buy area di 770 hingga 720 dan target pertama di 815 dan target kedua di 845 dan stop lossnya 710. MACD dan parabolic area juga masing-masing positif. Kemudian ada HMSP melemah dalam beberapa hari dan bertahan di support MA 200 hari. HMSP saat ini berada di dalam Kumon dan mendekati Senko Span B. Rebound dari level ini akan menutup gap di 1120 dan menuju last high di 1235. Rekomendasi untuk HMSP adalah buy dan buy area bisa dilakukan di 1070 hingga di 1000 dengan target pertama 1120 dan target kedua 1235 dan stop loss 990. Oke, itu beberapa technical yang menarik untuk kita cermatin minggu depan. Oke, mungkin gitu dulu Pak Andreas mungkin bisa menyampaikan sedikit closing statement untuk teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih Bu Rita, terima kasih teman-teman untuk partisipasi mendengarkan sekilas informasi mengenai Avian. Kami berharap teman untuk Avian, Bu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Andreas dan Avian udah bersedia memberikan edukasi ke teman-teman di sini karena memang kalau beli saham kita harus tahu dulu company-nya bergerak dalam bidang apa, kinerja dan segala macam. Mungkin gitu dulu, sampai ketemu teman-teman minggu depan untuk pembahasan yang lainnya. Oke, happy weekend, semoga saham sehat dan stay profit ya. Oke, makasih Pak Andreas dan teman-teman yang udah hadir. Selamat siang. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you Frankly. Bye.